Shalom saudara-saudara keluarga besar Rema. Kita bersama lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kejadian pasal yang ke-18. Dalam Kejadian 18 ini ada dua kisah yang terjadi sepertinya di dalam. Bagian yang pertama yaitu bahwa Tuhan datang menemui Abraham dan Sarai. Dan di sini saudara-saudara kita dalam pembacaan Kejadian 18 terlihat kualitas daripada iman seorang Abraham. Nah, misi Tuhan dalam hal ini saudara kelihatannya adalah kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham akan apa yang dia katakan di dalam pasal yang ke-17 untuk supaya Abraham juga memegang teguh janji itu melalui sunat yang dilakukan. Dan kita tahu bahwa kemudian Abraham betul-betul teguh pendiriannya dengan janji Allah ini di dalam pasal yang ke-18. Nah, mengapa Tuhan kemudian melakukan kembali menjanjikan bahwa tahun depan pada waktu seperti ini, itu di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah saudara-saudara, kembali Tuhan meneguhkan janji itu sama seperti dia katakan yang belum terlalu lama berarti waktunya di dalam pasal yang ke-17. Nah di dalam pasal yang ke-17 Abraham tertawa saudara-saudara dalam hati. Tetapi di dalam pasal yang ke-18 kali ini Sarah yang tertawa dalam ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Nah, di dalam pasal yang ke-17 Abraham ragu-ragu. Tetapi dalam pasal yang ke-18 Sarah yang masih ragu-ragu, sehingga Tuhan kembali harus meneguhkan apa yang dia katakan, janji yang diberikan kepada Abraham dan Sarah. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa Tuhan menyampaikan hal ini dan kita melihat bahwa itulah maksud Tuhan, untuk supaya Sarah dan Abraham dua-duanya menjadi sepakat percaya dan memegang teguh janji itu dari Allah, perjanjian itu bahwa mereka akan menjadi orang tua dari sekian banyak bangsa dan orang-orang di segala bangsa di dunia ini. Nah, di sini juga terlihat kualitas iman daripada Abraham dalam hal cara dia menerima tamu, saudara-saudara. Dan ini adalah bagian daripada iman, saudara-saudara. Etika adalah bagian daripada iman. Etika di dalam penerimaan tamu, saudara. Etika di dalam melayani para tamu-tamu kita yang datang ke rumah masing-masing. Mengapa perlu kita memperlakukan orang secara baik, saudara? Dalam firman Tuhan, di bagian firman Tuhan, mana tahu kita saudara bahwa yang kita jamu adalah seorang malaikat utusan Tuhan. Kadangkala bisa terjadi demikian saudara-saudara. Karena itu menyambut tamu dengan baik saudara-saudara. Seperti kata orang, patah berkata bahwa tamu adalah raja. Karena itu perlakukan orang-orang yang datang ke rumah kita dengan memberikan jamuan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, saudara, ini kualitas daripada iman Abraham. Jadi orang-orang beriman terlihat daripada cara-cara etika hidup mereka, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen yang saya perhatikan kadang-kadang tidak beretika dalam bertamu, di dalam menerima tamu, saudara-saudara. Bahkan di gereja, di gedung gereja banyak yang tidak memiliki, saudara-saudara, mental atau iman, ya kualitas iman yang baik. Contohnya dalam hal menjaga kebersihan di gereja, saudara-saudara. Seringkali orang-orang makan di dalam gereja, makan permen atau gula-gula kata orang Makassar, atau makan makanan lain dan membuang sembarangan.
Ya, mereka berpikir, ya bukan saya, ada kan orang yang membersihkan, ini kan hotel kita sudah bayar, ini kan tempat kita sudah bayar, restoran ini kita sudah bayar untuk tempat ibadah. Jadi seenaknya, ini bukan iman, mentalitas ini tidak punya etika. Dan ini orang-orang yang tidak benar di dalam iman, saudara-saudara. Karena iman itu bekerja oleh kasih. Kalau dia punya kasih, dia tidak meremehkan para orang-orang yang membersihkan tempat itu dengan cara membuang begitu saja, saudara-saudara, kotoran-kotoran atau sampah-sampah mereka di dalam gereja. Nah, saudara, ini adalah bagian daripada iman yang perlu orang-orang percaya belajar. Etika di dalam bertamu. Misalnya dalam hal makan, saudara-saudara, diundang makan, kadangkala orang tidak beretika dalam hal itu, sepertinya takut kehabisan, menaruh makanan begitu banyak, saudara-saudara, bertumpuk, dan hal-hal yang lain yang sebenarnya harus dipelajari, bahwa dalam hal bertamu, diundang sebagai tamu, atau bertamu secara khusus, atau menerima tamu, ada etika-etika di dalam hal itu semua. Dan itu adalah bagian, saudara-saudara, etika adalah bagian dari moral saudara, yang adalah bagian daripada iman orang-orang percaya. Hal yang kedua yang kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18, bahwa disinilah saudara-saudara, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Seorang sahabat tidak menyembunyikan apa yang menjadi rahasia di dalam hatinya. Dan Allah berpikir begini dalam ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, Tuhan misi yang berikutnya adalah untuk menengok atau melihat laporan-laporan yang datang kepada Tuhan, keluhan-keluhan orang akan Sodom dan Gomora, ya. Dan saudara yang saya kasihi, Tuhan berpikir, masa iya saya harus menyembunyikan kepada orang pilihanku? Sebagai sahabat, saudara-saudara, dia tidak menyimpan sesuatu dalam hati, dia menyampaikan kepada Abraham apa yang ingin dia lakukan. Dan di sini kembali, saudara-saudara, bahwa betul-betul kualitas iman dari Abraham semakin teruji. Rupanya juga kemungkinan saya melihat di sini salah satu mengapa Tuhan menyampaikan hal ini kepada Abraham adalah untuk melihat kualitas iman daripada Abraham itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mengadakan negosiasi dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan ini adalah dikenal dengan doa bersyafaat. Dia meminta kepada Tuhan, kalau ada orang 50, apakah engkau akan membinasakan? Lalu Tuhan berkata tidak. Bagaimana kalau 40? Dia kurangi terus, dan Tuhan berkata juga tidak. Berpikirlah Abraham, wah 40 aja nggak ada. Dari sekian banyak orang di Sodom Gomora, kota besar itu, ya. Dan saudara, dia kurangi, dia turunkan sampai terakhir, saudara-saudara, dia berkata kepada Tuhan. Ayat 31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20. Katanya, ayat 32, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, seandainya Abraham bernegosiasi, bagaimana kalau 5? Bagaimana kalau hanya tinggal 1 orang saja Tuhan? Saya kira Tuhan akan berkata juga hal yang sama. Tetapi karena Abraham berhenti pada 10 dengan pemikirannya, kota sebesar itu 10 pun tidak ada, 1/10-nya tidak ada, ya sudahlah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi dilihat di sini, sama seperti dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, bahwa iman bekerja hanya oleh karena kasih. Ya. Nah, di sini terlihat kualitas iman, bahwa bukan sekedar iman di dalam dada saudara-saudara, di dalam diri Abraham, tetapi disertai karena ada kasih. Kasih yang membuat iman Abraham bergerak untuk meminta kepada Tuhan.
Dan Tuhan mengabulkan sesuai permintaan. Bahkan permintaan terakhir, kalau ada 10, Tuhan menjawab juga dan mengabulkan, tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi ternyata tidak ada 10 orang. Dan akhirnya kita tahu bahwa Sodom dan Gomora kemudian dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti meminta kepada Tuhan. Saudara-saudaramu yang belum mengalami jamahan Tuhan, orang-orang di sekeliling kita yang belum mengalami, saudara-saudara, akan kasih karunia Tuhan. Adalah Tuhan memilih kita, adalah Tuhan, saudara-saudara, mengaruniakan kasih-Nya, mengaruniakan kepada kita Roh Kudus-Nya, agar supaya saudara-saudara kita boleh berdoa, meminta kepada Tuhan akan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang lain. Untuk itulah Tuhan memanggil kita, menjadikan kita garam, menjadikan kita terang, baik melalui doa kita melepaskan terang dan melepaskan kuasa daripada garam yang berpengaruh melalui doa, dan menunjukkannya melalui kehidupan kita yang memberitakan kebenaran kepada setiap orang, baik melalui sikap hidup kita, saudara-saudara, tindakan kita, maupun saudara-saudara melalui perkataan kita kepada orang-orang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk beriman, untuk hidup di dalam iman oleh karena kasih karunia-Nya, saudara-saudara, dan mengaruniakan kasih-Nya untuk membuat iman kita nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita hidup dalam iman, saudara, sebagai orang-orang percaya. Kita beretika, bermoral dengan benar, etika yang benar, saudara, oleh karena iman kepada kebenaran firman Allah, kepada Allah melalui kebenaran-kebenarannya. Dan kita, saudara-saudara, berdoa bagi orang-orang lain, saudara-saudara, dan memberitakan kebenaran firman kepada orang lain, karena kasih dari Allah yang telah menggerakkan setiap iman kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Mari kita hidup oleh karena iman kepada kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Saya percaya inilah yang menjadi panggilan Allah, inilah menjadi berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dipercayakan untuk beriman dan menjadi contoh iman dalam etika hidup moral, saudara-saudara, dan juga saudara-saudara dalam pemberitaan kita akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati, kiranya anugerah Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai saudara-saudara untuk hidup di dalam iman yang benar kepada Allah dan sesama. Dan biar Allah dimuliakan dalam setiap perbuatan, tindak, perkataanmu, dan segala tingkah lakumu dalam kehidupan ini. Dan kiranya berkat Allah senantiasa berlimpah atas kehidupanmu. Kasih karunia Tuhan memelihara dan melindungi bagaikan perisai. Nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berjalan dalam hidup ini oleh karena iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam restorasi.